Yang rendah itu hati, yang tinggi itu harga diri. Cukup diam dan buktikan bahwa kita tidak pantas direndahkan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Kali ini kita hadirkan sequel dari film yang dirilis tahun 2025 yang tentunya masih hangat untuk ditonton. Film ini menceritakan seorang ahli matematika yang sangat jenius sekaligus memiliki kemampuan menembak yang mumpuni sekelas sniper dari pasukan khusus. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke film pertamanya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya seorang bocah jenius bernama Christian Wolff. Kedua orang tuanya membawa Wolff ke seorang ahli karena mereka menganggap tingkah anaknya itu sebagai penyakit. Padahal ada bakat yang besar terpendam dalam diri anak mereka. Ayahnya Wolff berprofesi sebagai militer angkatan darat, sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Wolff memiliki seorang adik bernama Brax yang bersikap normal seperti anak pada umumnya. Untuk menggali kemampuan bakatnya, cara mendidik Wolff tentu tidak bisa dilakukan seperti pada anak normal lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan menentukan masa depan Wolff. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Wolff kini sudah bekerja sebagai seorang akuntan handal yang piawai dalam masalah hitungan angka, khususnya masalah pajak. Pasangan suami istri ini adalah petani yang meminta bantuan Wolff karena mereka tidak paham tentang masalah pajak properti dan asuransi. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang analis sekaligus agen federal dari Departemen Keuangan bernama Medina. Medina datang menemui direkturnya yang bernama Ray King. Medina pernah bekerja sebagai analis di berbagai lembaga hukum seperti kepolisian dan dinas keamanan. Medina dikenal sebagai analis keuangan yang cerdas. Tapi Medina belum pernah mengajukan promosi untuk menjadi seorang agen. Karena tahu betul Medina pernah mendekam di penjara anak selama 7 tahun dan memiliki kemampuan untuk menembak. Rekam jejak tersebut tidak dimasukkan Medina ke dalam lamarannya. Apakah itu artinya Medina akan dipecat? Dua petani itu berterima kasih kepada Wolff atas jasanya sebagai konsultan keuangan yang sangat membantu masalah mereka. Kembali ke Ray yang menunjukkan beberapa foto terkait dengan gembong narkoboy terbesar di dunia. Ray menyuruhnya memperhatikan foto tersebut dengan detail. Dari foto itu ada sosok pria yang sama tapi wajahnya tidak terlihat. Ray menyebut dia menggunakan berbagai nama samaran yang dijuluki sebagai sang akuntan. Bukan akuntan biasa, ternyata dia melakukan tindakan pencucian uang untuk para penjahat kelas kakap seperti kartel narkoboy. Selain itu, akuntan ini ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya uang milik kartel karena kemampuannya yang cerdas dalam menghitung hingga setiap sen sekalipun. Medina mendapat tugas secara khusus untuk menyelidiki akuntan tersebut karena selama ini dia selalu lolos dari para kliennya yang diciduk lembaga hukum. Jika Medina berhasil mengungkap kasus ini, maka Ray akan tetap merahasiakan masa lalunya. Wolff kembali mengingat masa kecil dia dan adiknya yang ditinggalkan oleh ibunya karena sudah tidak kuat lagi untuk merawat mereka. Sedangkan ayahnya sendiri terlalu sibuk di dunia militer. Selain sebagai akuntan yang handal, Wolff punya kegemaran untuk menembak jitu yang dipadukan dengan hitungan matematika yang tidak pernah meleset. Di dalam gudang rahasia inilah, Wolff mengoleksi berbagai senjata. Wolff mengingat kembali untuk mendapatkan gelar PhD khusus untuk penggelapan uang, dia dibantu seorang profesor bernama Francis. Kali ini, Wolff diminta untuk mengelola keuangan dari perusahaan Living Robotic. Baru saja bertemu dengan direkturnya yang bernama Chilton, ternyata Wolff sudah lebih dulu mengecek pembukuan keuangannya selama 10 tahun terakhir. Dari mulai laporan bank, daftar lengkap para klien, serta vendor. Chilton mengaku sudah bekerja selama 15 tahun, dan kini owner curiga kepadanya.
Demi membuktikan tidak ada dana yang diselewengkan, Wolf meminta catatan keuangan selama 15 tahun terakhir. Oh, this is bullshit. Sementara itu, Medina mulai menyelidiki berbagai nama samaran yang digunakan si akuntan keuangan. Ternyata, nama-nama itu berasal dari ahli matematika di masa lalu. Wolf kemudian bertemu dengan Lamar Blackburn, owner sekaligus insinyur yang membangun perusahaan robotics. Perusahaan ini mendapatkan aliran pemasukan dari 3 divisi dari mulai elektronik umum, aplikasi militer tidak berawak, dan terakhir prostetik generasi, yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir. Baginya, uang bukan tujuan utama, tapi karena tidak memiliki istri dan juga keturunan, perusahaan ini sudah seperti anaknya sendiri. Dia menugaskan Wolf untuk menjadi mata dan telinga. Selanjutnya, diperlihatkan Brax yang kini bergabung dengan perusahaan keamanan pribadi milik swasta. Simon dituduh telah menyebarkan rumor palsu terhadap sebuah perusahaan hingga mengakibatkan sahamnya anjlok. Brax memberi ancaman agar Simon paham betul dengan kesalahannya. Dan jika dia berbuat lagi hal yang sama, maka senjatanya ini tidak hanya dipajang di depan matanya. Wolf bertemu dengan akuntan muda bernama Dana yang bekerja di perusahaan robotics. Semalaman, dia mempersiapkan data keuangan selama 15 tahun terakhir yang dimintanya. Ternyata, Dana menyadari ada uang yang hilang di perusahaan ini, dan karena itu dia meminta bantuan Wolf untuk menyelidikinya. Medina mendapat informasi dari Sorkis terkait dengan wajah si akuntan dengan data di kepolisian. Tahun 2006, pria itu melumpuhkan 2 orang preman dengan pisau stik lalu membantai para penjahat di sana. Selain itu, mereka mendapatkan rekaman suara pria tersebut. Gambaran wajahnya sekilas mirip dengan si akuntan yang sedang diselidiki oleh Medina. Setelah mengobrol cukup lama dengan Dana, hari itu juga Wolf bekerja siang malam untuk menyelidiki kebocoran uang di perusahaan robotik. Begitupun dengan Medina yang terus menyelidiki identitas sebenarnya dari si akuntan yang memiliki rekam jejak membantu keuangan kelompok penjahat kelas kakap. Setelah cukup lama bekerja, ahli matematika ini menulis ribuan angka yang sulit dipahami orang biasa. Dana diberitahu oleh Wolf hasil analisanya yang menyebut 10 tahun lalu keuntungan robotics mencapai 14.500.000 dolar. Tapi 9 tahun lalu anehnya pendapatan naik, tapi keuntungan menurun. Wolf kemudian menunjukkan cek dari Slewit Manufacturing yang ditandatangani oleh Tuan Chilton. Rumus super rumit yang dipraktekkan oleh Wolf berhasil menemukan kebocoran tersebut. Mereka terindikasi memindahkan uangnya ke sebuah perusahaan yang tidak pernah ada. Direktur Rita cukup terkejut dengan ribuan angka yang ditulis oleh akuntannya ini. Pertanyaannya, siapakah pelaku yang telah melakukan korupsi di perusahaan robotik ini? Giliran Brax yang datang menemui Chilton, dia hanya diberi 2 pilihan, dibunuh atau bunuh diri. Keesokan harinya, Wolf terkejut karena ruangannya sudah dibersihkan. Itu karena Chilton yang dituduh sebagai direktur korup telah meninggal dunia. Lamar memberikan bayaran untuk Wolf karena tugasnya dianggap sudah selesai. CEO perusahaan ini menyesal karena Chilton adalah sahabatnya. Meski belum ada tuduhan resmi, Chilton yang disalahkan kini sudah tiada akibat diracun. Penyesalan dirasakan juga oleh Wolf. Apakah hasil analisanya telah mengakibatkan seseorang telah dibunuh? Wolf kembali mengingat masa kecilnya yang berlatih bela diri diawasi langsung oleh ayahnya. Meski kedua anaknya sudah kelelahan, tapi ayah Wolf terus menempa mereka tanpa henti. 2 orang petani yang dekat dengan Wolf disandra 2 pria bersenjata untuk menjebaknya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Christian! Dolores! We're all going together. Pull that truck. Salah satu pelaku coba membawa kabur pasangan petani ini, namun dihentikan oleh Christian Wolf. Tidak ada ampun, ini hukumannya.
Ternyata dia mengaku para pembunuh bayaran yang lain akan membunuh Dana. Saat itu juga, Wolf langsung tancap gas untuk menyelamatkan Dana. Tiba di apartemen, Wolf langsung beraksi. Hampir saja Dana dibunuh jika saja Wolf datang terlambat. Apakah Brax yang menugaskan para pembunuh bayaran itu untuk menghabisi Wolf dan Dana? Tampak dia mendapat laporan dari anak buahnya yang gagal menghabisi mereka. Kembali ke Wolf yang mengajak Dana ke markas pribadinya yang ada di dalam trailer. Ketika Wolf sedang berganti kostum, Dana melihat lukisan mahal, koleksi pisau, gepokan uang tunai, hingga batangan emas di dalam laci. Sementara itu, Medina mendapat informasi dari unit khusus FBI terkait dengan rekaman suara targetnya saat dia masih kecil, yang diidentifikasi sebagai penderita trauma atau orang yang mengalami gangguan perkembangan saraf atau sindrom autisme. Salah satu tanda yang umum terjadi adalah kurangnya kontak mata. Medina mulai menemukan petunjuk penting, namun samaran yang digunakan si akuntan itu faktanya seorang penderita autis tapi ahli matematika. Karena itu, Medina meminta bantuan rekannya untuk membuat daftar matematikawan yang paling terkenal dengan penghasilan besar dengan usia 25-45 tahun. Diajak menginap di sebuah hotel mewah sebagai tempat berlindung sementara. Dana bertanya tentang koleksi lukisan mahal milik Wolf, diakuinya sebagai bentuk pembayaran atas jasanya sebagai akuntan. Wolf kemudian menceritakan kisah hidupnya sebagai anak dari seorang perwira angkatan darat yang menderita masalah psikologis. 34 kali keluarganya harus berpindah-pindah rumah selama 17 tahun ayahnya mengabdi kepada negara. Sebagai penderita autisme, Wolf mengaku sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ketika Dana mulai menyukai Wolf, tiba-tiba dia teringat dengan modus mencuri uang dari perusahaannya sendiri, kemudian memasukkannya kembali ke dalam pembukuan untuk mendapatkan keuntungan besar. Lalu, Dana menarik kesimpulan, Rita Blackburn atau adik dari Lamar Blackburn membeli saham dari Living Robotics. Jika benar adik dari CEO robotik itu terlibat, Wolf tidak akan segan-segan untuk menembak kepalanya. Tiba di depan rumahnya si Rita, Wolf melihat seorang pembunuh bayaran baru saja keluar dari kantor tersebut. Apakah Wolf menyadari orang itu adalah adiknya sendiri? Masuk ke dalam, Wolf menemukan Rita sudah tidak bernyawa dengan lubang peluru di kepalanya. Apakah Brax yang menghabisi Rita lebih dulu? Siapakah sosok yang memberi perintah untuk membunuh Rita? Medina kembali menunjukkan petunjuk dari mana Christian Wolf yang beroperasi sebagai akuntan. Meski penghasilannya tercatat hanya $75.000, tapi Medina langsung melaporkan hasil temuannya itu kepada Ray. Faktanya, sang akuntan ini menghasilkan jutaan ribu dolar dari beberapa perusahaan, salah satunya Paul's Laundromat, dari jasanya melakukan tindak pencucian uang. Tapi Wolf tercatat menyumbangkan $1 juta hasil jerih payahnya itu untuk lembaga sosial penyakit saraf. Ray puas dengan kinerja Medina, langsung mengajaknya terbang ke Chicago untuk memburu si akuntan. Wolf kembali mengingat pelajaran penting dari ayahnya. Suatu ketika, ayahnya mengajak Wolf dan adiknya itu pergi ke sebuah lokasi kumuh. Dia mengatakan, hidup adalah serangkaian pilihan, tidak ada yang baru. Siap berjuang dengan penuh loyalitas dan mengutamakan keluarga dalam situasi baik atau buruk. Jika Wolf tidak ingin menjadi korban, dia harus siap menghadapi mereka yang membencimu. Wolf kemudian turun dari mobil untuk menghadapi anak-anak berandalan. Setelah itu, Brax pun turun untuk mengejar salah satu dari mereka. Wolf memutuskan untuk pergi meninggalkan Dana yang masih terlelap tidur. Hanya meninggalkan pesan di atas secarik kertas. Penggeledahan dilakukan Ray dan tim FBI di dalam rumahnya Wolf. Mereka menemukan sebuah senjata dengan nomor seri yang sudah dihapus. Di sekeliling rumah kabin ini telah dipasang CCTV nirkabel. Menurut Medina, sang akuntan sengaja tinggal di tempat terpencil untuk menghindari klien kartelnya.
Tak main-main, tim menemukan senjata mesin di balik tirai yang mengarah ke jendela yang bisa dipergunakan untuk menghadapi gempuran musuh. Brax menempatkan anak buahnya dan kamera pengintai di berbagai titik di sekitar rumah Lamar untuk mencegah ancaman si akuntan. Bisa ditarik kesimpulan, Lamarlah dalang semua ini, di balik pembunuh sahabat dan juga adiknya sendiri. Ray menceritakan kisahnya saat masih menjadi agen. Kala itu, terjadi pembantaian terhadap 9 orang di sebuah lokasi di Ravenite. Ray mendengar suara tembakan dari sebuah kamar. Pelakunya tiada lain adalah si akuntan yang melancarkan aksi balas dendam terhadap para penjahat yang selama diintai oleh Ray. Tiba-tiba, Ray ditodong dari belakang. Ray mengatakan identitasnya sebagai agen keuangan yang memiliki 2 putra. Dia bertanya apakah Ray orang baik. Setelah mengaku sebagai ayah yang baik yang tidak pernah mengecewakan kedua anaknya, akhirnya pria itu pergi tanpa menarik pelatuknya. Suatu hari, Ray datang ke penjara menemui Francis yang dijuluki sebagai legenda penggelapan uang. Hidupnya dihabiskan untuk mencuci uang para penjahat kelas kakap seperti kartel. Dari orang ini pula, Wolf yang pernah dipenjara belajar cara mencuci uang. Penjara federal ini tempat teraman bagi Francis dari ancaman kartel setelah dia bersedia membeberkan seluruh sepak terjang kartelnya Big Tony. Tapi ketika Francis tiba-tiba dikeluarkan dari penjara tersebut, kelompok kartel langsung menculiknya untuk dibunuh secara perlahan oleh Little Tony. Setelah pembunuhan tersebut, Ray bekerja sama dengan Satgas untuk mengintai pergerakan Little Tony atau anak dari Big Tony. Dari kejadian tersebut, Ray seringkali mendapatkan informasi rahasia dari pekerjanya si akuntan terkait kiriman narkoboy yang berjumlah besar yang dikirim kartel ke Amerika. Terungkap di sini, ternyata si akuntan ini pernah dijebloskan ke dalam penjara militer. Itu artinya Wolf merupakan mantan sniper dari unit pasukan khusus. Pantas saja dia memiliki banyak senjata dan menguasai berbagai keterampilan militer. Setelah dipindahkan dari penjara militer, Wolf sangat dekat dengan Prancis karena selama di penjara itulah Wolf belajar cara mencuci uang. Karena Prancis lebih dulu dibebaskan lalu dibunuh. Terjawab di sini, kenapa Wolf membantai 9 orang dari kelompok Little Tony? Karena merekalah yang telah membunuh Prancis. Kala itu, Wolf dan ayahnya masih aktif di militer. Suatu hari, mereka datang ke rumah ibu setelah mendengar ibu kandung Wolf meninggal dunia. Meski statusnya sudah bercerai, ayah Wolf memberikan penghormatan terakhir untuk mantan istrinya itu. Tiba-tiba, orang-orang di sana mengusir mereka pergi hingga terjadilah perkelahian. Karena kejadian itu, ayah Wolf meninggal dunia. Medina kini paham kenapa Ray begitu ambisi ingin mendapatkan Wolf setidaknya untuk mengetahui identitas aslinya saja begitu sulit. Ray menceritakan ini semua karena beberapa bulan lagi dia akan pensiun. Meski Wolf sudah banyak memberikan informasi penting, tetap saja dia dianggap sebagai anteknya kartel, seorang kriminal dan juga pembunuh. Tiba-tiba, pegawai Wolf menelepon dan mengatakan agar Ray menurunkan kakinya. Kali ini, Wolf memberitahu informasi penting terkait perusahaan robotik. Kembali ke si Brax dan anak buahnya yang mulai waspada setelah anggota mereka telah dibunuh. Datang membawa snipernya, disinilah Wolf menunjukkan skillnya sebagai penembak jitu. Satu persatu anak buah Brax dihabisi. Lamar sendiri mulai ketakutan. Puluhan tentara bayaran ini tidak sanggup menghadapi satu orang. Sampai detik ini, Brax belum menyadari yang dia hadapi kakaknya sendiri. Apalagi pertempuran berlangsung di kegelapan malam. Wolf terlibat duel dengan salah satu musuh. Disinilah Brax mulai terkejut setelah akuntan yang ditakutinya ini tiada lain adalah kakaknya sendiri. Baku tembak pun kembali terjadi. Setelah semua anak buahnya mampus,
Wolf melihat ke arah adiknya. Keduanya sama-sama terkejut bertemu sebagai musuh. Ternyata 10 tahun lamanya mereka tidak bertemu, dan Brax selalu mencari keberadaan Wolf. Karena pesan ayah mereka untuk mengutamakan keluarga dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik atau buruk, Brax tidak akan menghalangi kakaknya ini. Tapi dia marah karena Wolf dianggap sebagai penyebab meninggalnya ayah mereka. Ditambah lagi, Wolf tidak pernah peduli kepadanya. Wolf beralasan ingin melindungi adiknya ini karena pekerjaannya yang berhubungan dengan kartel. Lamar pun hanya bisa melongo karena orang-orang yang dia bayar untuk membunuh Wolf malah curhat satu sama lain. Faktanya, Lamar mengatur semua ini agar penggelapan dananya menghasilkan keuntungan miliaran dolar dan tidak terdeteksi oleh Dirjen Pajak. Ternyata dia salah menilai dana dan Wolf. Karena terlalu banyak bacot, Lamar pun ditembak mati. Brax berharap bisa bertemu lagi dengan kakaknya ini, tapi Wolf akan menghilang terlebih dulu. Medina tampil di depan wartawan karena dianggap telah menemukan modus kejahatan yang dilakukan CEO dari perusahaan robotik. Meski faktanya mereka tidak berhasil menangkap si akuntan. Dan setelah itu kita lanjut ke sequel keduanya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya seorang pembunuh bayaran wanita bernama Pamela yang sedang berjalan menuju sebuah bar. Di dalam bar itu, ada Ray yang telah pensiun dari Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dan kini dia menjadi seorang agen swasta. Terlihat ada beberapa anggota gangster yang mengintai bar tersebut. Ternyata, Ray meminta bantuan Justin untuk mencari seorang anak bernama Alberto beserta orang tuanya Gino dan Edith. Mereka meninggalkan Salvador untuk masuk ke wilayah Amerika. Karena tugasnya membunuh, Pamela sempat menolak permintaan Ray. Ray segera bersembunyi setelah komplotan gangster itu masuk ke dalam bar. Sebelum mereka menyerobot masuk ke dalam toilet, Ray sempat menulis sesuatu di lengannya. Pria ini tidak sanggup menghadapi mereka. Alhasil, Pamela memberikan bantuan meski tidak diperlihatkan bagaimana aksinya. Seorang penembak jitu nampak membidik Pamela, namun terhalang sebuah mobil. Ray sebetulnya selamat dari upaya pembunuhan di dalam bar, tapi penembak jitu ini berhasil membidiknya. Di pagi hari, Medina yang sedang berada di kantornya terkejut setelah mendengar kabar mantan atasannya telah tewas dibunuh. Ternyata di lengannya itu, Ray menulis nama Medina sebagai pesan agar Medina melanjutkan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Ray. Karena sulit berkomunikasi dengan lawan jenis, Wolf telah lama berstatus jomblo. Karena itu, rekannya yang dijuluki The Voice menganjurkannya untuk datang ke biro jodoh. Puluhan wanita ini memilih antri untuk berbicara dengan Wolf setelah tahu pekerjaannya seorang akuntan yang dinilai kaya raya. Tapi para wanita ini kecewa karena Wolf tidak bisa bicara tentang cinta, tapi lebih banyak membicarakan tentang matematika dan rumus algoritma, juga hitungan pajak yang mengerikan. Medina datang ke rumah kontrakannya Ray, melihat berkas kasus yang sedang diselidiki mantan atasannya itu. Dia juga menemukan kartu nama, lalu di belakangnya bertuliskan Christian Wolf. Ray meninggalkan pesan agar Medina meminta bantuan Wolf dalam memecahkan kasusnya. Dan bisa jadi karena kasus itulah Wolf dibunuh. Karena itu, Medina menghubungi asistennya Wolf yang dijuluki The Voice agar bisa bertemu langsung dengannya. Dan inilah sosok penjual ikan sekaligus bos mafia bernama Burki yang telah menugaskan 5 anak buahnya termasuk Chod untuk menghabisi Ray dan juga Pamela. Dendam Burki bermula saat beberapa tahun lalu Pamela membantai rekan bisnisnya dan karena Burki hampir menjadi korban, dia pun marah. And she didn't recognize you. Turns to shit.
Karena itu, dia merencanakan pembalasan. Medina datang ke TKP sesuai foto yang dia temukan di rumahnya Ray. Tiba-tiba, Wolf muncul di sana. Meski Medina sudah tahu seluruh latar belakangnya Wolf dari mulai seorang bocah autis lalu menjadi anggota pasukan, kemudian jadi akuntannya kartel hingga pembunuh bayaran. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu. Singkat cerita, Medina mengajak Wolf melihat rumah Ray yang dipenuhi dengan petunjuk kasus yang sedang diselidikinya. Faktanya, para pembunuh bayaran yang menyerang Ray adalah mantan anggota pasukan khusus. Keduanya belum tahu ada pembunuh wanita yang terlibat dalam kejadian malam itu. Dipajang juga foto Alberto dan orang tuanya yang sedang dicari oleh Ray. Scene berpindah ke seorang pria yang bermaksud menikmati sarapan. Namun tiba-tiba, Medina coba menghubungkan berbagai foto yang terpajang ini. Dari mulai pizza, ikan, para pembunuh bayaran, hingga foto keluarga yang semuanya jadi teka-teki yang harus dipecahkan. Di pagi hari, ketika Medina terbangun, Wolf sudah mengumpulkan foto-foto tersebut. Pola ini dia sebut sebagai probabilitas bertahan hidup. Wolf memberikan kesimpulan yang dia buat terkait keluarga Gino yang menyeberang dari Meksiko ke Amerika menggunakan kereta api. Tepatnya, mereka naik ke atap kereta api untuk menghindari pemeriksaan. Tiba di Los Angeles, Edith atau ibunya Alberto bekerja di pabrik pizza. Wolf mengetahuinya dari SPT pajak. Ayah Edith bernama Amy. Untuk menjawab pertanyaan kenapa Amy tidak minta bantuan, Wolf dan Medina pergi ke studio pizza yang banyak mempekerjakan para imigran. Pemilik pabrik pizza ini mengaku tidak mengenal Edith, tapi sikapnya mencurigakan. Pria ini malah mengusir mereka, tapi Wolf tidak menyerah. Dia mengecek laporan pajaknya yang mencurigakan. Dia tidak bisa berbohong karena ahli akuntan ini bisa menghitung secara detail bahwa dia telah menutupi pendapatan sebenarnya agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih kecil. Karena tidak mau mengaku telah melakukan tindakan pencucian uang dan perdagangan manusia, ini yang dilakukan Wolf. You're laundering money. Dia dipaksa untuk mengaku dari siapa dia mendapatkan para imigran ini. Meski berhasil mendapatkan petunjuk, Medina tidak setuju dengan cara kasar yang dilakukan oleh Wolf. Karena mereka memerlukan bantuan agen tambahan yang bisa mengungkap kasus ini, Wolf berencana melibatkan seseorang. Siapakah yang dia maksud itu? Scene berpindah ke Berlin, Jerman. Tampak Brax, adik dari Wolf ini, sedang santuy di sebuah hotel mewah. Sambil menenteng pistol, Brax berlatih cara merayu wanita. Singkat cerita, si wanita nampak canggung dan justru ketakutan saat bertemu dengannya. Apalagi jika wanita ini mengetahui pria di depannya itu seorang pembunuh bayaran. Di waktu yang sama, Wolf menghubunginya agar Brax segera terbang ke California malam ini juga karena dia butuh bantuannya. Alhasil, Brax gagal merayu wanita ini. Singkat cerita, Medina dan Wolf sudah menunggu kedatangan adiknya. Mereka langsung bekerja untuk menyelidiki kasus perdagangan manusia yang diduga dilakukan oleh para penjahat kelas kakap. Langkah pertama, menyewa sebuah kamar hotel yang biasa digunakan para pria hidung belang. Setelah itu, mereka memanggil beberapa PSK yang berasal dari Amerika Latin. Brax ingin tahu jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap para gadis seksoi ini, siapakah yang mereka hubungi. Para cewek ini tampak adu mulut tidak mau membeberkan kontaknya. Karena sama saja akan membahayakan nyawanya masing-masing. Tapi salah satu dari mereka bersedia membantu asalkan mendapat bayaran yang sesuai. Setelah mendapatkan bayaran, cewek ini langsung menghubungi seseorang untuk datang ke motel ini setelah dia berpura-pura butuh bantuannya. Sementara itu, rekan Medina yang bernama Sorkis melihat rekaman CCTV saat Ray ditembak mati seorang sniper. Mereka menghubungi Emilio atau ayahnya Edith, korban perdagangan manusia. Tapi ternyata Emilio sudah tewas dibunuh. Kuat dugaan, Alberto dan orang tuanya menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan kartel Meksiko. Selain itu, Medina melihat foto kuburannya para imigran. Germo yang mengurus para ladies itu datang ke motel. Belum sempat diajak ngopai, ini yang dilakukan oleh Brax. Guess I hit him harder than I thought.
Germo yang sudah babak belur tidak sadarkan diri itu dimasukkan ke dalam bagasi untuk diinterogasi lebih lanjut. Ternyata rekan Wolf memiliki markas khusus penderita autis, tapi memiliki kemampuan IT yang mumpuni untuk membantu tim memecahkan kasus ini. Berbekal rekaman CCTV di lokasi Ray terbunuh, para bocah jenius ini ditugaskan untuk mengidentifikasi orang yang telah membunuh Ray dan mereka yang terlibat di lokasi kejadian. Para bocah ini beradu kecepatan dan kemampuan, sampailah mereka menemukan identitas seorang wanita bernama Pamela. Sai, would you like to bring the I got it. Untuk mendapatkan wajah aslinya, para bocah cerdas ini lebih dulu meretas komputernya Pamela tanpa sepengetahuannya. Let's not let Pam get comfortable. Finish what we've started. Tear that TV. Tell her to stop, now. Here's her selfie. Aiden email. Tim berhasil merekam wajah aslinya dan setelah ditelusuri, Pamela masuk ke dalam daftar buronan Interpol. Faktanya, dialah orang terakhir yang menemui Ray. Tim mempertanyakan apa sebenarnya tujuan Ray menemui wanita pembunuh bayaran itu. Medina tampak kesal dengan tingkah adik kakak ini. Karena sebagai pembunuh bayaran profesional, mereka tampak santuy, seakan menghabisi nyawa seseorang itu biasa-biasa saja. Baru saja tancap gas, Medina lupa di dalam bagasi mobilnya ada penjahat. Scene berpindah ke Juarez, Meksiko, markasnya kartel yang memperdagangkan manusia. Dan inilah Alberto, anak dari pasangan Gino dan Edith yang dicari oleh Ray. Seorang pengacara menemani si botak Germo yang ditangkap Wolf di motel karena dituduh telah memperdagangkan manusia. Dia menyebut Ike mencuci uang hasil dari perdagangan manusia dan bisnis narkoboy. Di waktu yang sama, si sniper sedang mempersiapkan senapannya. Dia beberkan semuanya kepada Medina, termasuk saat disodorkan foto keluarga tersebut, ternyata dia mengenalinya. Yang dia tahu, Edith tertabrak mobil 5 tahun lalu, kemudian dirawat di rumah sakit. Di luar dugaan, ini yang terjadi. You put everything on the record, you... Walt sendiri masih terus menyelidiki keberadaan Edith dengan bantuan asistennya terkait dengan kecelakaan yang menimpa Edith dan sebuah mobil Toyota Camry. Wolf dan adiknya tampak santuy di atas deretan mobil karavan. Tak bisa dipungkiri, keduanya memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Tapi keduanya tetap saling menyayangi dan melindungi meski keduanya lama berpisah. Di malam harinya, Brax mengajak Wolf untuk santuy di dalam klub musik country. Lagi-lagi, kalau urusannya dengan cewek, Wolf sangat canggung. Tapi kali ini, dia mencoba berbaur dengan mengikuti tarian khusus musik country. Si cewek pun terkejut karena Wolf bisa berlatih dengan cepat. Ternyata, ada seorang pria bernama Jerry tidak suka kepada Wolf karena mendekati gadisnya. Padahal si cewek merasa dia bukan pacarnya Jerry. Tidak tahu berhadapan dengan mantan prajurit, mereka langsung dilempar dari klub tersebut. I'm not your girl. Hey, So what you got, Jerry? Harry. Come on now. Go, Jerry! Datang ke rumah sakit, Medina meminta bantuan seorang dokter untuk mengecek riwayat seorang pasien yang mengalami kecelakaan 5 tahun lalu. Awalnya, dokter ini meminta Medina membawa surat perintah pengadilan. Tapi Medina menunjukkan kartu namanya dari Departemen Keuangan yang bermitra dengan Harbor untuk mendukung tenaga kesehatan profesional yang memiliki kemampuan unik. Pasien tersebut bernama Jendu, pasien yang mengalami kecelakaan hingga kepalanya retak, lengan kiri patah hingga cedera wajah yang parah. Berbagai operasi dilakukan termasuk rekonstruksi wajah. Korban sendiri hilang ingatan, karena itu rumah sakit memanggilnya Jendu. Karena korban mengalami sindrom hebat, tiba-tiba Jen mampu bermain catur dengan piawai. Ketika proses penyambungan kembali sel di dalam otaknya, disitulah bakat seseorang yang tersembunyi akhirnya muncul keluar. Tak hanya catur, Jen memiliki bakat luar biasa akibat sindrom Savant yang dideritanya. Karena sikapnya yang agresif, Jen tidak pernah bisa berhenti untuk terus berlatih, termasuk kemampuan bela diri, hingga suatu malam, dia memukul penjaga keamanan rumah sakit, lalu merampas pistol hingga akhirnya menghilang. Dokter pernah bertanya, apakah Jen ingat dengan keluarganya? Jen hanya bersiul.
Asisten Wolf sudah meretas seluruh data tentang Jen dari rumah sakit tersebut. Brax yang bergabung dengan organisasi pembunuh bayaran terkejut setelah mendapat informasi bahwa Medina masuk ke dalam daftar orang yang harus dibunuh. Sementara itu, Wolf berusaha memecahkan teka-teki ada apa di Juarez dan kenapa Edith tidak menghubungi ayahnya. Apakah dia orang yang berbahaya? Wolf bergegas pergi setelah mendapat informasi Medina akan dibunuh oleh Jen. Faktanya, Ray tidak dibunuh karena dia mencari Edith justru karena dia menemukannya. Kesimpulannya, Edith tiada lain adalah Jen, si pembunuh bayaran. Medina sebenarnya sudah menodong Jen lebih dulu, tapi ini yang terjadi. Tidak peduli baik atau jahat, pembunuh bayaran ini akan menghabisi mangsanya. Disinilah Jen alias Edith mengingat kembali masa lalunya. Tepat di depan matanya, Burki menembak mati suaminya Jen. Muncul Wolf untuk memberitahu Edith bahwa anaknya berada di dalam penjara di Juarez. Setelah Jen pergi, Wolf berusaha menyelamatkan Medina yang terluka parah. Ternyata dalangnya tiada lain adalah Burki yang membayar Edith untuk membunuh Medina. Apakah ingatan Jen sudah pulih bahwa Burkilah yang telah menembak mati suaminya? Burki menugaskan anak buahnya ini untuk pergi ke Juarez memindahkan anak-anak yang disandra ke gurun terpencil untuk dibantai lalu dikubur. Burki yang keji dan brutal tidak ingin kejahatannya terungkap. Brax Nyorocos tidak setuju dengan rencana kakaknya untuk pergi ke Juarez menyelamatkan Alberto dan anak-anak yang dipenjara di sana. Meski harus berhadapan dengan pasukan kartel, Wolf tidak gentar. Meski begitu, tetap saja Brax akan ikut bersamanya. You are the best goddamn brother. Hey, let's go to Juarez. Lembaga hukum Amerika mulai menerbangkan drone ke wilayah tersebut. Para bocah jenius pun tidak mau ketinggalan untuk mengintai komplotan penjahat yang memperdagangkan manusia. Terlihat mereka mulai memasukkan anak-anak yang disandra ke dalam bis untuk dibawa ke atas gurun. Titik lokasi penjara tersebut lalu dikirim kepada Wolf yang harus bergerak cepat sebelum mereka dibantai. Komplotan penjahat itu bahkan sudah menggali kuburan massal untuk anak-anak yang tidak punya dosa. Mendekati lokasi target, Wolf dan Brax mulai mempersiapkan persenjataan. Dan akhirnya pertempuran sengit pun dimulai. Karena Alberto berlari masuk ke dalam gudang, penjahat kembali memburunya. Padahal hanya berhadapan dengan 2 orang, puluhan penjahat ini kabur membawa anak-anak yang dibawa menggunakan bis. Hey kid, this way, this way. Satu persatu komplotan penjahat tidak bermoral ini dibantai. Terlihat Alberto duduk di kursi bagian belakang. Dari dalam bis tersebut, sniper jahat ini mulai membidik Wolf dan Brax. Akibatnya, Brax yang terkena tembakan. Tidak perlu khawatir dengan kondisinya, Brax menyuruh kakaknya untuk menyelamatkan anak-anak. Ketika adiknya ini sudah tidak berdaya dan hampir dibunuh, Wolf kembali datang menyelamatkannya. The chingastes. Let's go. Keduanya tancap gas untuk menyelamatkan anak-anak tidak berdosa yang akan dikubur hidup-hidup. Tiba di lokasi, mantan anggota pasukan khusus ini kembali beraksi.
Meski penjahat ini menggunakan Alberto sebagai tameng, tak sulit untuk Wolf menghabisinya. That was the end of Solomon Grundy. Lesbian. Puluhan anak-anak ini berhasil diselamatkan dari para penjahat sadis yang hendak mengubur mereka hidup-hidup. Mereka kembali masuk ke dalam bis untuk dibawa ke tempat aman. Di tengah perjalanan, Brax meminta berhenti karena dia melihat seekor kucing yang terlantar. Kali ini, Jen berbalik mendapat tugas untuk membunuh si Burki, penjahat kelas kakap yang telah membunuh suaminya dan hampir menewaskan anaknya juga. Burki tidak bisa berkutik meski dia lari ke Costa Rica. Medina kembali bertugas meskipun kondisinya belum 100% pulih. Medina tampak lega karena kasus Edith dan semua teka-tekinya sudah terpecahkan. Setidaknya, Ray bisa tenang di alam sana. Sedangkan Wolf dan Brax kembali melanjutkan petualangan mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.